Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 260, paragraf terakhir. Ini qad ra'aitu nuran, aku telah melihat cahaya di atas gunung Tursina. Ya. Qad ra'a sirri, sirku telah melihat cahaya itu. Wa qalbi, dan hatiku telah melihat cahaya itu. Wa maknaya, dan maknaku, artinya jiwaku juga sudah melihat cahaya itu. Wa lubbi, dan inti hatiku juga melihatnya. Nuran, qad ja'atni, suatu cahaya yang datang kepadaku. Apa sabiqati, yang telah mendahului aku. Wa hidayati, dan hidayahku. Wa ja'ani al-ghina anil khalqi, dan datang kepadaku kekayaan dari makhluk. Artinya aku sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Telah datang kekayaanku dari makhluknya, saya sudah tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Aku udah kaya. Ja'atni, telah datang al-wilayatu, perwalian, wal khilafatu, dan kekhalifahan. Ja'ani al-aslu, telah datang kepadaku yang asli. Wahaba anil far'u, dan cabangnya sudah pergi. Artinya saya sudah tidak lagi berurusan dengan cabang, saya sudah ke pangkal, sudah ke batang pokoknya. Ja'ani al-milku wa dhahaba anil mulkiyatu, telah datang padaku kepemilikan, wa dhahaba anni, dan telah pergi dari aku al-mulkiyah, kepemilikan. Dhahaba anni al-khawfu min fir'auna, telah pergi dari aku rasa takut kepada Fir'aun. Artinya saya sekarang sudah tidak takut lagi kepada Fir'aun. Sekarang saya sudah tidak takut lagi kepada Fir'aun. Telah pergi dari aku rasa takut dari Fir'aun. Maknanya apa? Aku sekarang sudah tidak takut lagi. Itu bahasanya, bahasa Arab itu begitu. Dibolak-balik. Bahasa Arabnya nggak ada. Saya sakit kepala tuh nggak ada. Adanya kepala saya nyakiti saya. Roksi yuklimuni. Bukan sakit kepala. Kepala saya membuat sakit diri saya. Perut saya sakit perut, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Perut saya nyakiti diri saya. Batni yuklimuni, itu bahasanya. Ya, kembali kepada sense of language, rasa bahasa itu sendiri. Wantaqala al-khawfu ilaihi, dan sekarang berpindah rasa takutku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi takut kepada Fir'aun, takut saya sekarang sudah pindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'a ahlahu wa sallamahum ila rabbih. Dia tinggalkan keluarganya di suatu tempat, ya. Wa sallamahum ila rabbih, dan dipasrahkan kepada Tuhannya azza wa jalla, wasara, dan terus dia pergi berjalan. Wala jurma, maka tidak aneh lagi, khalfahu fihim, di belakang dia adalah mereka. Hakadha
al-mu'min, demikianlah orang yang beriman, idza qarrabahu Allah azza wa jalla wa da'ahu ila babi qurbihi yanzuru qalbuhu yaminan wa shimalan. Demikianlah orang yang beriman itu ketika didekatkan kepada Allah dan dipanggil supaya masuk ke dalam pintu kedekatan dengan Allah, maka hatinya melihat baik arah kanan, wasimalan baik arah kiri, wa waro'a baik di belakang, wa amama baik di depan. Orang kalau sudah dekat dengan Allah dan dipanggil untuk Allah, maka hatinya dapat melihat dari segala penjuru, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tambah lagi lah sekalian. Ya, semuanya sama-sama melihatnya. Fayara al-jihati kuldaha, maka dia melihat semua arah, masdudatan, tertutup, ghairu jihatil haqi, kecuali arah yang menuju Tuhannya. Orang kalau sudah benar, semua jalan tertutup semuanya. Yang terbuka hanya jalan menuju kebenaran. Gini saudara, kalau memang Allah itu membimbing kamu ke jalan yang benar, nanti seperti itu. Peluang-peluang jahat kamu ditutupi semua. Dari sini berangkat, niatnya pengen main cewek di cangkingan. Udah dandang, udah mandi, sudah mau ke cangkingan, mau main cewek. Dijongklok kena motornya, nabrak buk sih. Paham boleh? Dangdane kepes banget. Seperti gitu. Nabi Muhammad juga sama, kata cerita hadis, dia malam hari pergi ke orang hajatan, ya biasa ada pertunjukan lah, ada musik, ya ditampak sama malaikat Jibril, tertidur bangun-bangun pagi. Paham begini? Ya, secara kebetulan kamu akhirnya tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat, ditutup semuanya itu. Begitulah kira-kira. Ya kalau sekarang mah ya terbuka lebar. Kalau sekarang terbuka lebar. Iya, nggak ada duit juga ada yang ngutangi. Itu. Ya rajatul haqqi azza wa jalla. Fayukhatibu nafsahu. Disitulah lalu dia akan berdialog dengan dirinya sendiri. Wahawahu, dan hawanya sendiri. Wajawarihahu, dan berbicara dengan anggota badannya sendiri. Wa adatahu, dan juga kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Wa ahlahu, dan keluarganya sendiri. Wa jami'a ma kana alaihi, dan berbicara dengan apa saja yang dia miliki. Inni nasitu nural qalbi, aku telah melupakan cahaya hati, min rabbi, dari Tuhanku azza wa jalla, fa ana sairun ilaihi, itulah sebabnya aku berjalan menuju kepadanya. Wa in kana li audatun raja'tu ilaikum, kalau saya memang akan diberi kesempatan, akan kembali kepada kamu, wahai keluargaku. Sekarang aku tinggalkan, aku akan menghadap Tuhanku. Barangkali aku diberi kesempatan untuk pulang lagi, ketemu lagi, saya akan pulang. Kalau tidak, ya sudah sampai di sini saja. Berpisah dengan keluarga, hanya menuju untuk Tuhannya. Ini kayak orang naik haji zaman dulu, yang lamanya itu 6 bulan. Ya, karena perjalanan di sana nenek saya dulu yang naik haji itu. Mekah, Madinah ini naik onta setengah bulan. Nanti baliknya naik onta setengah bulan. Nanti di Mekah ke Jeddah setengah bulan. Nanti
apa namanya kapal lautnya sebulan dari Jeddah ke Tanjung Priok tuh zaman dulu. Apalagi orang udah nenek-nenek udah tua ya di padang pasir naik onta. Banyak yang nggak balik tuh, yang mati di sana tuh. Jadi kalau ngantar orang haji tuh ya dengan tangisan air mata. Bisa balik, bisa Tidak. ini juga sama. Kalau memang aku masih diberi kesempatan untuk kembali, saya kembali. Kalau tidak ya sampai sekarang saja, udah selamat tinggal forever. Gitu. Anda tega nggak meninggalkan keluarga demi untuk Allah? Mikir. Ya itu loh. Kurang kendel. Yuwaddi'ud dunya wa ma fiha, dan juga dia siap meninggalkan dunia dengan segala isinya. Meninggalkan rumahnya, kebunnya, segala macam semuanya. Wa ma fiha wal asbab, dan segala sebab, artinya segala fasilitas yang dimilikinya. Wasyahawati, dan segala kesenangannya siap ditinggalkan untuk menghadap Allah. Yuwaddi'ul khalqa kullahum, dia siap berpisah dengan makhluk seluruhnya. Yuwaddi'u kulla muhdatsin, dan setiap benda siap ditinggalkannya. Wa kulla masnu'in, apa saja yang dicipta oleh Allah ditinggalkan. Wa yasiru ilal sani'i, dan dia berjalan menuju sang pencipta. Fala jarama yatawal haqu azza wa jalla ahlahu, maka tidak ayal lagi Allah akan merawat mereka, merawat keluarga yang ditinggalkannya. Saya sendiri juga pernah mengalami hal yang semacam ini. Saya tinggalkan keluarga saya, selamat tinggal, goodbye. Dah. Ya. Pernah saya mengalami semacam itu. Ya. Artinya gimana? Ya udah. Memang berat ya. Ya. Alahu wa waladahu wa jami' asbabihi minal halal, dan luas siap meninggalkan keluarganya, anaknya, dan semua fasilitas-fasilitas yang halal. Lama yuktamu anil bu'adai, dan apa saja yang tersembunyi bagi orang yang jauh. La anil quraba, bukan dari yang dekat. Anil mubghidi, dari mubghidina, dari orang-orang yang membenci. La anil muhibbina, bukan dari orang yang mencintai. Yaktumu anil aghlabi, menyembunyikan dari yang mayoritas. La anil nadiri, yang kebanyakan, bukan dari yang sedikit. Hadzal qalbu, hati ini, idza sahha wasafa, hati ini kalau sudah benar, wasafa, dan jernih, benar, tenang, damai, jernih, bening, sami'a munadatal haqqi, baru hati ini bisa mendengarkan panggilan Tuhan Azza wa Jalla. Kalau hatinya masih kotor, masih gaduh, masih ribut, bagaimana bisa mendengarkan panggilan Tuhan? Iya. Orang haji biasanya istilahnya dapat panggilan Allah ya. Iya benar. Krungu kono. Mana kaji kono. Iya. Terus simbol saja. Atau juga dapat panggilan Nabi Ibrahim misalnya haji itu. Ya, bagaimana engkau bisa mendengarkan panggilan Tuhan? Hatimu masih busuk, masih gaduh, masih ribut ya. Masih butek. Pak butek tuh keruh ya, masih keruh. Idza sahha wa safa, kalau sudah benar, sehat dan bersih, bening, sami'a munadatal haqqi azza wa jalla min jihatihi sit, dari 6 penjuru.
6 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kayak kamu masuk dalam gentong, terus di situ Anda berkata sesuatu, atau ada orang berkata dalam gentong, kamu dalam gentong, itu suaranya datang dari segala penjuru. Ya, kalau sekarang ya datang dari arah. Ada manggil ya kita, oh datang dari sana, datang dari sana. Kalau panggilan Tuhan itu terdengarnya dari segala penjuru. Itu. Kemudian yasma'u munadatal kulli nabiyyin, dan juga bisa mendengarkan panggilan semua nabi, wa rasulin, dan semua rasul, ya, wa siddiqin, dan orang-orang yang jujur, wa waliyin, dan semua panggilan para wali. Fahina idzin yaqrubu minhu, semakin mendekat, fayasiru hayatahu al-qurb minhu, akhirnya hidupnya menjadi dekat, wa mautu, dan kematiannya juga al-bud, semakin jauh, anhu, daripadanya, ya, yasiru ridahu fi munajatihi, akhirnya merasa senang melakukan munajat dengan Tuhannya, yaqna'u bidzalika an kulli syai'in la yubali, dia menerima itu semuanya tanpa peduli, bidiha bidunya, dengan perginya dunia, anhu, daripada dia, la yubali bil ju'i, tidak peduli dengan rasa lapar yang mungkin akan dirasakan, wal atasyi, dan dahaga, wal arad, dan tidak punya pakaian harus telanjang, wakas dal arad, dan juga rusaknya harta benda, waridul murid fi ta'ati, dan keriduan orang murid dalam ketaatan, warida al-arif, dan keriduan orang yang arif billah, al-muradi fil qurbi, yang ingin dekat dengan Allah, minallah azza wa jalla. Ya mutasanni'an, wahai orang yang berpura-pura, kamu yang berpura-pura benar, berpura-pura jadi wali, berpura-pura jadi wong saleh, ma hadza ma anta alaihi, nyatanya kamu tidak demikian. Ma yatimu hadzal amr, persoalan ini tidak akan pernah selesai, bisyamin nahari, hanya dengan puasa di siang hari, wa qiyamil laili, dan melek di malam hari. Tidak selesai dengan cara itu saja. Yang penting bersihkan hatimu. Ya. Wa qiyamil laili wa tahassuni fil mat'ami, makanan-makanan yang kasar-kasar, ya. Yang ya bukan makanan yang lezat, ya. Wal malbasi, dari baju-baju yang kasar, baju apa namanya, baju apa yang bisa yang untuk bikin itu tuh karung goni, zaman dulu bajunya pakai dari karung goni yang buat beras tuh, itu pakai, ya. Kemudian al malbas wa ma'a wujudin nafs wal hawa wat taba' wal jahal wa ru'yatul khalqi, tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya puasa di siang hari, melek di malam hari, makanan yang enggak enak-enak, baju yang tidak bagus. Kemudian juga tidak bisa diselesaikan apabila di dalam hatimu masih ada nafsu, masih ada hawa, masih ada tabiat, wal jahal, dan kebodohan, waruyatul khalqi, dan masih tergantung kepada sesama makhluk. Itu semuanya. La yaji'u bihadza syai', tidak mungkin sama sekali ini bisa terjadi. Wailaka, cilakalaka, muakhlis wa takhallas, jujurlah saja, yang ikhlas saja, ya, sejak dan yang jujur, yang benar. Waqad wasalta wa qarrabda, nanti engkau akan sampai dan engkau akan dekat, ala himmatika, sesuai dengan cita-citamu. Waqad alauta, dan engkau sudah, pangkatmu sudah tinggi,
salim waqad sulimta, serahkan dirimu sepenuhnya, wafiq sesuaikanlah, waqad wafiqta, engkau telah mendapatkan taufik, irdi ma qad radiya, ya relalah menerima apapun keputusan Tuhan, Allah telah rela kepadamu, asli cepat, anta kamu cepat, jangan kendor, waqad tammama al-haqqu azza wa jalla laka, Allah telah sempurnakan untuk diri kamu. Segera ajak lekat-lekat gagian, dibersihkan hatimu. Enggak cukup dengan puasa, dengan wiridan, dengan muter-muter tasbih war enggak ada masalah. Yang penting hatimu yang bersih. Paham enggak? Yang penting hatinya yang bersih. Ya sekalipun kamunya pegang tasbih tiap hari subhanallah subhanallah, maha suci masih, tapi hatimu tidak pernah suci. Ada orang beli mobil, kamunya marah. Ada tetangga anak yang lamar, kamunya tersinggung. Sih. Ada anak yatim kelaparan, kamu diam aja, nggak tergugah hatinya. Begitu caranya. Ini yang jadi persoalan ini. Apalagi ketika di dalam hatimu ada eksklusifisme. Eksklusifisme itu artinya eksklusif. Ada orang tenggelam, tolong. Kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh, mampus lah. Begitu caranya. Itu benar. Ya, ada orang datang, perempuan tertolong, kan orang hitam nggak dikasih. Yang datang orangnya putih dikasih. Gitu caranya. Nanti kamu orang Jawa, yang datang orang Sunda nggak diladenin. Ya, kurang arti ngomong apa sih aku. Tolong jangan dibeda-bedakan bahasa, warna kulit, agama, warga negara. Sekalipun warga negara Jepang, Cina, kalau mereka sedang susah dibantu dong. Nah ini. Jadi ya kalau kamu bantu hanya, ya memang ada lingkar-lingkar egoisme itu ada. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita diri sendiri, keluarga, tetangga, RT, RW, desa, kan gitu, itu memang ya aja. Tetapi itu dalam hal-hal yang rutin. Tapi kalau yang sangat mendesak sekali, orang susah, kelaparan, mati dan sebagainya, ya jangan dipilah-pilah agamanya apa dong. Iya, kita ini terutama di Indonesia, apapun agamamu, kita bersaudara di tanah air ini kok. Persaudaraan tanah air. Dan ini rumah kita bersama. Ya, yang baik hatinya. Kalau eksklusif itu berarti nggak baik kan? Saya nanya deh, kalau yang susah sesama agama Islam kamu bantu, kalau agamanya lain bantu nggak? Jujur bantu nggak? Bantu, itu baik namanya. Ya. Jadi nanti persoalannya dilihat juga berdasarkan skala prioritas. Saudara sendiri minta uang buat beli motor. Teman ya bukan saudara perlu uang untuk beli obat. Mana dulu yang dibantu? Teman. Dia bukan saudara kok. Nah itulah persoalannya. Kecuali kalau saudara sendiri perlu uang buat beli motor, orang lain perlu uang beli motor, ya mungkin bisa dimaklumi ya, Anda prioritaskan saudara. Itu aja. Tapi secara kemanusiaan jangan membeda-bedakan siapapun. Ingat bahwa di dunia ini yang menolong Anda tidak mesti saudara Anda kok. Malah dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita dibikin cilaka oleh saudara kita sendiri kok. Betul nggak? Yang banyak menolong kita orang lain kok. Sampai ketemu. Iya kan? Baik sekali. Ya. Anda pernah kan melihat satu keluarga rebutan warisan kakak beradik?
sehari-hari, tega-tegaan. Daripada dimakan saudara, masih dimakan pengadilan. Ya, dimakan pokor bambu. Ya bukan pengacara, pokor bambu. Iya, sampai habis. Nah, pokoknya itulah ternyata kan. Ya, jadi artinya bahwa yuk kita junjung tinggi kemanusiaan, dan ini jalan yang paling licin, yang paling mulus menuju keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surga bukan mencelekai orang, tapi surga untuk orang yang memuliakan manusia. Ya, al-jannat u'iddat lil muttaqin. Surga tempat untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Makasih. Ya. Surga untuk orang-orang yang bertakwa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.